SCM Group merupakan supply chain simulation tool yang bertujuan untuk menjalankan skenario pada jaringan rantai pasok suatu perusahaan. Basic function dari software ini adalah 1. Biji supply chain management. 2. Collaborative supply chain simulation and planning. Kedua hal ini bertujuan untuk mengetahui pergerakan atau simulasi dari kegiatan logistik dari setiap tahapannya. Berikut ini adalah tampilan awal sebelum kita login menggunakan username kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu software simulasi berbasis web, yaitu SCM Group. Jadi SCM Group ini adalah simulation software yang dibuat oleh Michael Hugos dari USA, dan ini bertujuan untuk mensimulasikan apa yang terjadi di logistik atau di gudang, kemudian juga berhubungan dengan jaringan rantai pasoknya. Jadi di sini kita bisa lihat ada 4 button di atas. Di sini ada My Account, ada Help, ada View Library, kemudian ada Support Ticket. Bisa kita lihat bahwa software ini pada dasarnya mempunyai tampilan utamanya cukup sederhana. Kita bisa ambil ini dashboard yang pertama. Untuk dashboard yang pertama ini kita sebutnya sebagai Account Management Supply Chain. Di sini kita bisa impor kasus kita dari View Library ataupun membuat kasus sendiri. Nah, kemudian untuk dashboard yang kedua ada Save Stage. Kita bisa lihat bahwa di Save Stage ini adalah way to store supply chains for sharing and backup. Jadi, ini adalah untuk nge-backup file kalian. Kalau misalkan kalian merunning satu problem, misalkan problem 1, kemudian kalian running dan ada perbaikan pertama. Nah, di perbaikan pertama itu kalian bisa simpan. Begitu juga selanjutnya, perbaikan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Karena sifat dari simulasi ini continuous, bukan discrete ya. Jadi kita bisa discretekan ini dengan cara nge-save per stage-nya, tapi nanti hasil akhirnya itu adalah secara keseluruhan. Pada menu View Library bisa kita lihat di sini. Nah, kita contohkan. Nah, di sini kita bisa lihat di menu View Library, di sini ada beberapa kasus yang sudah dibuat oleh Michael Hugos, dan ini benar-benar berdasarkan real case ya. Jadi misalkan ini ada Cincinnati Seasoning, kemudian ada SNG Trading Company, kemudian ini juga ada Java Furniture Company. Jadi ini adalah real case based on ini ya, furniture, dan dia itu lokasinya jadi Pulau Jawa. Jadi ini salah satu problem di mana perusahaan ini mengekspor furniture dari Indonesia ke luar negeri. Kemudian mungkin kita lihat mungkin di mall-mall besar ya, ada Zara. Nah, ini kita juga ada case dari Zara Clothing Company. Kemudian ada India juga. Jadi banyak kasus yang dipakai untuk simulasi ini, dan kita bisa belajar banyak untuk simulasinya sendiri. Dan diharapkan nanti setelah kita belajar ini kita bisa membuat case kita sendiri. Oke, kemudian kita ambil ke My Account. Kita coba import salah satu case-nya, balik ke View Library-nya tadi ya. Kemudian kita ambil aja misalkan yang paling mudah, kita pakai Cincinnati Seasoning. Kita klik import, kemudian kita kasih nama untuk file kita nantinya di dashboard yang pertama. Misalkan trial case 1. Oke, kita save, kemudian kita kembali ke menu My Account. Nah, di sini bisa terlihat kan? Bisa kita lihat di menu My Account, kembali ke tampilan utama. Di sini ada trial case 1 tadi ya. Jadi di trial case 1 di sini pada baris trial case 1 ini ada 4 button. Di sini ada edit, simulate, ada save, ada delete. Nah, kita misalkan ini jadi yang kita pakai nanti adalah untuk edit dan simulate. Jadi edit ini adalah untuk mengedit besaran atau nilai dari parameter yang ada di dalam entities tadi. Nanti akan dijelasin lebih lanjut. Kemudian untuk simulate itu untuk mensimulasikan hasilnya. Kita bisa pakai klik kanan untuk open link baru untuk edit. Kemudian juga untuk simulate juga sama. Jadi bisa dilihat di sini ada 2 tab baru ya. Yang pertama adalah edit screen.
Di sini edit screen-nya bisa terlihat. Nah, ini adalah bentuk jaringannya. Di sini ada manufakturnya, ada di Cincinnati-nya. Kemudian ada 3 store, yaitu ada di Fort Wayne, kemudian ada di Indianapolis, dan Louisville. Ini untuk menu edit screen. Nah, menu edit screen bisa kita lihat di sini ada 4 entities ya. Di adik mahasiswa, jadi ada product, kemudian ada facilities, kemudian ada vehicles, kemudian ada roads. Jadi di sini produknya adalah Spicy Cube, berarti jenis produknya hanya satu. Kita bisa lihat untuk di facilities, entity yang kedua. Di facilities seperti yang dijelaskan tadi dan terlihat pada gambar, ada 3 store, ada Fort Wayne, Indianapolis, dan Louisville. Kemudian ada 1 seasoning DC, kemudian ada 1 factory. Jadi secara skema kita bisa lihat bahwa produksi dilakukan di seasoning factory, kemudian di deliver di seasoning DC, kemudian dari seasoning DC itu akan terjadi delivery ke 3 store yang ada di Fort Wayne, Indianapolis, dan Louisville. Nah, bagaimana menjustifikasi hal itu bisa kita lihat di vehicles. Kalau di store itu pasti tidak ada vehicles, karena dia itu nantinya adalah hanya untuk penjualan. Nah, di mana adanya vehicle? Vehicle itu nanti adanya di seasoning DC atau distribution center-nya, sama di factory. Ada fasilitas seasoning DC atau seasoning distribution center dan seasoning factory, tentu saja akan ada vehicle. Kita ambil contoh misalkan seasoning DC. Di sini ada 4 vehicle, ada DC truck 1, kemudian ada DC truck 2, truck 3, and truck 4. Jadi setiap truk ini pada dasarnya akan memiliki rute sendiri-sendiri dan kapasitas sendiri. Misalkan saya contohkan untuk DC truck 1, maka rutenya adalah dia dari seasoning DC itu akan ke Louisville. Jadi dia tulisnya di sini adalah Cincinnati to Louisville, seperti itu ya. Misalkan lagi untuk DC truck 2, misalkan, nah ini juga sama. Rutenya adalah Cincinnati to Louisville. Jadi DC1 dan DC2 adalah 2 truk yang berbeda dengan rute yang sama. Nah, kemudian yang ketiga misalkan, nah dia dari Cincinnati ke Indianapolis. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti setiap truk akan punya rute sendiri-sendiri untuk menyuplai store-nya. Karena tadi ada 3 store, maka otomatis akan ada 3 rute pada dasarnya ya, pada basicnya. Tapi bisa dikembangkan lagi. Nah, contoh lagi yang keempat. Nah, ini dia rutenya adalah dari Cincinnati, kemudian ke Indianapolis. Kita bisa cek di sini. Betul, dari Cincinnati ke Indianapolis ya. Jadi mahasiswa bisa kita cek sini. Nah, ini Cincinnati ke Indianapolis, kemudian ke Fort Wayne, nah kemudian kembali lagi ke Cincinnati. Seperti itu. Ini bisa kita klik satu-satu dan kemudian akan keluar rutenya. Baik, selanjutnya kita akan coba simulasikan. Jadi kita simulasikan di sini. Nah, di sini kita bisa set untuk kecepatannya. Jadi ini tadi yang jaringan supply chain tadi ya. Kita set kecepatannya ada slow, medium, fast, and fastest. Kita coba di slow dulu. Kita play. Nah, ini bisa kita lihat ada pergerakan ya. Ada pergerakan. Nah, ini truknya bergerak. Kemudian dia bergerak dari hari ke-0, hari ke-1, hari kedua. Nah, ini ada kendala. Di sini ditulis adalah not enough store capacity in Fort Wayne store. Artinya berarti ada kapasitas penyimpanan di Fort Wayne itu yang kurang. Kita coba buka di Fort Wayne ya. Di edit screen kita buka fasilitasnya di Fort Wayne. Nah, ini di sini kapasitasnya maksimal 850. Kita coba ubah ke 1600. Terus kemudian kita running lagi, jangan lupa di-update. Kita setelah update kemudian masuk ke tab untuk simulate. Jangan lupa di reload dulu supply chain-nya yang sudah dirubah. Kemudian kita coba lagi untuk play di medium. Jadi bisa kita lihat dia bergerak. Kita lihat dia stuck di hari keberapa, begitu ya.
Kita coba lihat dulu hari ketiga terlampaui kah? Di hari kedua ya. Oke, terlampaui sampai hari keempat, masuk hari kelima, lancar, hari keenam, oke. Kita lihat, oke ternyata di hari keenam terakhir dia running, di hari ketujuh dia stuck. Jadi ada tulisannya you have run out of spicy cube in Louisville store. Berarti artinya adalah kemungkinan ini kita supply di Louisville store-nya itu kurang satu, atau memang kapasitas di Louisville store-nya itu butuh diperbesar. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana perbaikan stage by stage-nya. Nah, kemudian kita coba running yang sudah saya perbaiki sampai dia bisa running sampai di hari ke-30 ya. Kita coba di Cincinnati. Kita coba dulu apakah dia bisa running sampai di hari ke-30. Kita pakai fastest. Kita coba running. Oke, jadi inilah yang kita maksud sebagai simulasi ya. Jadi paling tidak selama 1 bulan atau 30 hari itu harus running dengan baik dan tidak terjadi stuck di node yang manapun. Nah, ini lebih dari 30 ya sudah ya. Oke, sudah bagus ya. Sudah melampaui target yang diberikan oleh usernya sendiri. Jadi si Michael Hugos ini mengset parameter kalau misalkan kita bisa running sekitar 30 hari, maka kita anggap bahwa itu sudah beroperasi dengan cukup baik. Begitu ya. Seperti ini hasilnya. Baiklah, sekian untuk selanjutnya akan kita bahas lagi di mata kuliah perencanaan distribusi dan transportasi. Terima kasih.